Kita mulai ya. Bismillah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tidak berhenti tercurah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat beragam. Nikmat kesehatan, waktu luang, kebahagiaan, keluarga dan lain sebagainya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah merupakan nikmat yang paling besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, jadilah hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak ini, dengan cara menjadikan semua nikmat ini kita habiskan, kita manfaatkan hanya untuk mendapatkan cinta, hanya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, kita kufur atas nikmat Allah dengan menjadikan fasilitas tersebut sebagai alat untuk bermaksiat dan justru menghasilkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, tersampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tujuan utamanya agar kita menjadikan beliau panutan kita, teladan kita dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus berlalu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin kita Ramadan. Dan ini memang salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Iya, waktu itu cepat berlalu, cepat bergulir. Kita sudah sering mengatakan kayaknya baru kemarin. Iya, sepertinya rasa-rasanya baru kemarin. Sering kita katakan seperti itu. Itu salah satu tanda bahwa kiamat itu semakin dekat. Di depan kita ada tamu yang mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang sekali dalam setahun. Bulan yang ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang merindukannya. Dan insya Allah tema kita pada malam ini yaitu menyiapkan hati untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa kita perlu melakukan persiapan? Karena memang semua kita sudah tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Sekali dalam setahun Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Sebelum kita masuk ke materi, tidak apa-apa kita ulang lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan agar kita lebih termotivasi lagi. Di antara keutamaan bulan Ramadan, dibukanya pintu surga sebagai tanda bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, amalan soleh yang kita lakukan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di dalam hadis disebutkan, contohnya misalnya ibadah umrah. Kata Nabi SAW,
al-umratu fi Ramadan, ya, umrah di bulan Ramadan itu ya, ta'dilu hajjatan ma'i. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan itu setara atau seperti berhaji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, umrah itu mungkin kalau lagi rame-ramenya di Mekah itu mungkin habis sekitar 3 jaman. Ya, kalau lagi sangat crowded atau macet sekali, padat manusia, ya, padat orang-orang yang lagi berumrah, mungkin sekitar 3 jaman baru kita selesai melaksanakan umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji. Kalau haji tidak mungkin 3 jam. Ya, haji itu ya ada apanya? Wukuf di Mina, ada melontar, ya, ada tawafnya juga dan lain sebagainya. Ya, tidak cukup 3 jam. Ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia berhaji bersamaku. Ini keutamaan bulan Ramadan. Melakukan satu ibadah umrah tetapi pahalanya setara atau seperti berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tanda bahwa amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Hadis yang lain ya, yang panjang diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah ya, tentang dua orang yang baru masuk Islam, sama-sama berhijrah. Ya. Kemudian ya, satunya ini ya, dalam teks hadisnya wa kana ahaduhuma aktsara jihadan. Salah satunya dari kedua ini, satunya itu sangat sering melakukan jihad, banyak ibadah jihadnya, dan qaddarallah dia meninggal duluan. Kemudian yang satunya lagi meninggal setahun setelahnya. Kemudian Talha bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini bermimpi berada di depan pintu surga, melihat ternyata orang yang meninggal terakhir, yang 1 tahun setelah meninggal ini, yang sering berjihad, yang meninggal karena berjihad, ternyata dia lebih duluan masuk surga. Barulah kemudian yang meninggal karena jihad ini masuk surga. Kemudian Talha pun bercerita kepada para sahabat, ini aneh sekali, biasanya orang yang mati syahid ya, harusnya lebih duluan masuk surga. Ini kenapa? Sahabat yang terakhir meninggal 1 tahun setelah meninggalnya sahabat yang satu ini, justru dia yang lebih duluan masuk surga. Ya, kemudian ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Ama ta'jabun?" Kalian heran karena apa ini? Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah dia mendapatkan waktu 1 tahun dia beramal di dalamnya?" Kemudian Nabi mengatakan, "Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan di tahun itu, kemudian dia bersungguh-sungguh beramal, maka dia masuk surga lebih duluan dibandingkan yang mati syahid tersebut." Ini hadis yang lain yang memberikan kita informasi bahwa bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Ya. Belum lagi kalau kita mau sampaikan lagi keutamaan yang lainnya. Ya. Futtihat abwabul jannah. Ya, dibukanya pintu-pintu surga. Artinya dimudahkan kita untuk beramal soleh. Dalam riwayat yang lain, futtihat abwabus sama. Ya, doa-doa cepat diijabah. Ya, amalan itu sangat cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah turun. Ya, bulan yang sangat berberkah. Ya. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan dalam hadis disebutkan setiap malam di bulan Ramadan, bukan cuma malam pertama atau 10 hari terakhir, tidak. Walillahi utaqa minan nar. Ketika masuk bulan Ramadan, ya, dalam hadis disebutkan Allah memiliki list nama-nama hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Wadzalika fi kulli laila. Itu di setiap malam di bulan Ramadan. Nah, itu bulan ampunan. Bulan dimudahkannya kita untuk beramal soleh. Pahala dilipat gandakan. Ya. Godaan dipersulit
Setan dibelenggu. Wasuffidatis syayatin. Iya, setan-setan di bulan Ramadan sementara dicutikan oleh Allah, diberhentikan untuk menggoda. Iya. Jadi memang bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial. Iya. Tapi sayangnya ketika bulan Ramadan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, kemudahan untuk meraih surga, kemudahan, kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada saja orang-orang yang tidak mendapatkannya. Ketika Allah memudahkan untuk masuk surga, Allah memudahkan jalan untuk mendapatkan ampunan, ada orang-orang yang tidak mendapatkannya. Ya. Salah satu penyebabnya adalah abai atau lalai untuk mempersiapkan diri. Ya. Dan memang ternyata secara fitrah, secara logika, orang-orang yang mau mendapatkan hasil maksimal itu pasti harus didahului dengan persiapan-persiapan. Itu memang sudah fitrah. Iya. Sudah fitrah. Kita mau mau bersafar, melakukan perjalanan, pasti kita siapkan bekal, melakukan perbekalan, menyiapkan bekal-bekal, memperhatikan kendaraan. Ya, sudah dipanasi mobilnya, sudah diisi bensin baik-baik. Ya, semua perlengkapan harus sudah siap sebelum berangkat. Kita lakukan persiapan. Seseorang yang mau menikah, ya, pasti melakukan persiapan sebelum melamar, sebelum melakukan resepsi dan lain sebagainya. Ya, sama saya juga tadi tiba-tiba disuruh ditelepon sama departemen dakwah untuk menggantikan. Ya, saya juga tiba-tiba langsung mempersiapkan. Iya. Jadi memang fitrah memang itu kita, kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal harus didahului dengan persiapan-persiapan. Apalagi ya akhirat kita. Dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa persiapanmu untuk esoknya. Esoknya itu maksudnya hari akhirat. Ya, bahkan kita diperintahkan untuk melakukan persiapan bukan hanya di bulan Ramadan. Ya. Jadi sebenarnya motivasi kita ini untuk bersiap-siap untuk menghadapi bulan yang mulia Ramadan, ya, sebenarnya tidak perlu. Cukup kita selalu mengingat bahwa kita itu diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapi kiamat, hari akhir, khususnya kiamat kecil. Iya. Apa itu kiamat kecil? Kematian. Iya. Kita dituntut untuk bersegera melakukan persiapan. Apalagi kematian, sesuatu yang gaib, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia mendatangi kita. Ya, itulah hikmahnya kenapa kematian itu menjadi rahasia, agar kita senantiasa dalam keadaan mempersiapkan diri, ya, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Karena ya, banyak di antara orang-orang yang lalai dengan kematian ini menyesal di hari kemudian, dan penyesalan di hari akhir itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan. Ya, termasuk bulan Ramadan ini, sesuatu yang sangat besar, yang mulia, perlu persiapan-persiapan. Ya. Orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, terutama hatinya, itu akan sulit di bulan Ramadan. Ya, bahkan diperkuat lagi, memang banyak orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika ditanya oleh Usama bin Zaid, ya Rasulullah, lam araka tasumu ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku ini tidak melihat engkau berpuasa sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah bulan yang sering banyak dilalaikan oleh manusia, baina Rajabin wa Ramadan. Di bulan Sya'ban amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan aku mencintai atau aku suka ketika amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus mencontohkan kepada kita agar kita melakukan persiapan-persiapan sebelum bulan Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Dan yang paling utama yang perlu kita siapkan adalah hati kita. Hati kita. Kenapa hati? Karena hatilah yang menggerakkan kita untuk beramal. Hati itu tempatnya apa? Iman tempatnya di dalam hati. Kita akan kuat nanti di bulan Ramadan. Hati kita akan semakin semangat untuk mendorong anggota tubuh kita untuk beramal, termotivasi untuk beramal ketika hati kita itu dalam keadaan imannya bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kan iman itu tempatnya di hati. Dan iman itu akan bertambah dengan amal soleh. Dan iman itu akan drop ketika dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu persiapan kita menuju bulan Ramadan agar kita mudah mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah di bulan Ramadan, latihan memang sebelum masuk bulan Ramadan sering biasakanlah untuk memperbanyak amal soleh. Kita harus sudah disiplin dengan amalan-amalan soleh. Kita latih diri kita untuk banyak beramal. Kita latih diri kita untuk menahan diri untuk melakukan maksiat. Jadi persiapan-persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Di antara persiapan yang paling penting adalah menata diri kita, menata hati kita. Persiapan di antara persiapan yang penting untuk hati kita ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ini akan mempersulit kita. Kita harus bersihkan hati kita dari kotoran dosa. Apalagi orang-orang yang sampai saat ini masih memiliki dosa yang tidak bisa dia tinggalkan. Masih bergelimang dengan dosa. Maka dia harus sering latihan. Karena kenapa? Meskipun di bulan Ramadan godaan setan itu sedikit atau bahkan tidak ada, tetapi yang kita hadapi adalah hawa nafsu kita. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sedangkan hawa nafsu itu senantiasa cenderung mendorong kita, memotivasi kita untuk berbuat dosa, berbuat yang buruk. Orang-orang yang tidak latihan atau tidak sering menundukkan hawa nafsunya sebelum masuknya bulan berkah ini akan sulit nanti di bulan Ramadan. Akan sulit dia untuk melawan hawa nafsunya. Dan taubat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daruri. Amalan yang harus segera kita laksanakan, tidak boleh ditunda. Makanya orang yang menunda taubat itu terjatuh pada dosa besar, disebabkan karena dia menundanya.
Iya. Tidak boleh. Iya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbik, segera memohon ampun pada Allah. Sabiqu, iya, segera untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Latih hati kita, latih diri kita untuk disiplin mulai dari saat ini, ya kalau bisa harusnya dari sebelum-sebelumnya, ya. Untuk mulai meninggalkan dosa-dosa. Ya. Dan ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Ramadan itu momentum untuk kita berubah. Ya, jangan sampai Ramadan ini hanya dijadikan sebagai bulan atau waktu yang hanya kita lalui begitu saja tanpa ada perubahan. Itu salah satu bentuk kelalaian kita. Bentuk kelalaian yang sangat fatal. Iya, coba kita introspeksi diri kita. Sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Kalau kita benar-benar orang-orang yang yakin bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia, berberkah, di dalamnya ada ampunan, dilipat gandakannya pahala, memperbaiki kita, seharusnya setiap berlalu Ramadan, keadaan iman kita semakin bertambah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya semakin meningkat. Iya. Kalau tidak, maka kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Ramadan. Iya, disebabkan karena lalai dalam mempersiapkan diri. Dahulu para sahabat, para salaf terdahulu itu 6 bulan sebelum masuknya Ramadan mereka terus berdoa. Iya. Berdoa, berharap agar dipertemukan bulan Ramadan. Iya, bukan hanya berdoa, ya, mempersiapkan diri juga dengan amal soleh. Ya. Dan setelah bulan Ramadan mereka terus berdoa karena mereka was-was jangan sampai amalan-amalan Ramadannya itu tidak diterima. Itu sahabat atau itu para salaf terdahulu. Ya. Ya, jadi kita perlu mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan Ramadan, terutama hati kita. Ya, yang pertama adalah dengan taubat nasuha. Bertaubat. Ya, karena salah satu yang menghalangi kita, menyusahkan kita untuk beramal soleh adalah dosa-dosa kita. Ya. Dosa-dosa kita. Ya. Dan jangan kita pernah meremehkan dosa, apalagi dosa kecil. Ya. Dosa kecil terus kita lakukan menumpuk. Ya. Itulah akan yang membuat tanda hitam di dalam hati kita sehingga susah kita untuk menerima. Maka perlu kita segera bertaubat. Kemudian yang kedua, salah satu persiapan yang perlu kita siapkan untuk hati kita sebelum masuknya bulan Ramadan adalah hilangkan itu sifat-sifat dengki, hasad. Perbaiki hubungan sosial kita kepada sesama kita. Iya. Perbaiki mulai dari saat ini. Iya. Perbaiki memang. Kalau kita punya masalah dengan keluarga kita, minta maaf, selesaikan. Iya, apalagi orang Indonesia insya Allah sudah dikenal sebagai orang-orang yang mudah untuk menerima maaf. Iya. Selesaikan masalah. Iya. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, apabila ada 2 orang yang bertikai, salah satu penyebab amalan itu tidak terangkat ketika dia sedang bertikai dengan saudaranya. Ini yang menghalangi amalan kita terangkat, dan termasuk juga menghalangi kita
menjadi orang yang baik di bulan Ramadan. Menyusahkan kita untuk beribadah maksimal, mendapatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, dengan adanya penyakit hati. Maka perbaiki hubungan kita di bulan Ramadan. Apalagi nanti di bulan Ramadan itu ada 2 jenis ibadah yang harus kita maksimalkan. Ibadah yang sifatnya untuk diri kita sendiri seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih, puasa untuk kita sendiri. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, ibadah yang berkaitan dengan orang-orang sekitar kita. Ada zakat, sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Maka latih memang dari sebelum bulan Ramadan, latih hati kita. Persiapkan. Salah satunya adalah tadi kan kita sudah sebutkan, bertaubat, segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Yang punya kebiasaan melakukan sebuah dosa, hentikan saat ini. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah tunggu-tunggu bulan Ramadan. Ingat, kematian bisa datang kapan saja. Aktsiru bi dzikri hadimil lahdzat. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia. Ingat kematian. Inilah motivasi terbaik kita untuk segera bertaubat, segera memperbaiki diri. Kita juga harus sering mengintrospeksi diri kita. Bisa jadi Ramadan yang akan kita temui nanti adalah Ramadan terakhir. Bahkan tidak ada yang jamin kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu kita masih sempat berRamadan bersama. Allah sudah memanggil mereka sebelum Ramadan tahun ini datang. Maka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang terbaik. Senantiasa mengingat kematian. Kita ini hidup di dunia sementara, dan Allah menguji kita dengan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini memang tujuannya untuk diuji. Darul bala wa ibtila. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang tujuannya untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah memfasilitasi kita dengan fasilitas yang banyak. Allah mengirimkan petunjuknya berupa Al-Quran. Allah mengutus Rasulnya agar kita mudah untuk mencontohinya. Salah satu fasilitas yang kita dapatkan adalah bulan Ramadan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memfasilitasi kita untuk semakin dekat kepadanya. Allah tahu bahwa hamba-hambaku ini lemah, sering terjatuh pada godaan sehingga dia berbuat salah dan dosa. Dan itu bukan aib ya. Bukan manusia kalau tidak terjatuh pada kesalahan. Jadi bukan aib, bukan kesalahan ketika seorang manusia itu terjatuh pada kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Yang namanya anak cucu Adam pasti terjatuh pada perbuatan kesalahan dan dosa. Jadi itu bukan aib. Kalau Anda tidak mau berdosa, jadi malaikat. Malaikat tidak ada hawa nafsunya. Manusia memang seperti itu fitrahnya, terjatuh dalam khilaf. Tetapi yang salah, yang tercela adalah orang-orang yang tidak bersegera bertaubat. Dia jatuh, dia tahu dia jatuh dalam keadaan dia jatuh pada perbuatan dosa, tapi tidak segera bangkit, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada amalan bertaubat. Karena manusia
sering terjatuh pada perbuatan dosa. Iya. Maka segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh lagi, bertaubat lagi, beristighfar lagi, tidak apa-apa. Ya, selama Anda tidak bermain-main dengan hal tersebut. Ya, dan Allah mengetahui hati seorang hamba. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui hati seorang hamba. Maka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersihkan hati kita dari hasad, dengki kepada sesama kita. Selesaikan memang, minta maaf. Minta maaf kalau kita pernah punya urusan dengan orang lain, sesama orang beriman, maka segera minta maaf. Jangan tunggu lebaran. Memang kita tahu momentumnya maaf-maafan di hari lebaran. Tapi sebenarnya yang lebih tepat sebelum masuk Ramadan minta maaf memang. Karena itulah yang memudahkan kita untuk meraih gelar takwa. Akan memudahkan kita berlomba-lomba mengejar piagam takwa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang tidak mempersiapkan hatinya akan sulit untuk menjadi pemenang nanti di penghujung bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah Ramadan dengan semua sarana di dalamnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, sholat tarwihnya, menahan hawa nafsu. Itu tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi lebih baik setelahnya. Maka orang-orang yang melakukan persiapan mudah mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan berupa amalan soleh, maksimal dia beramal soleh di bulan Ramadan, hasilnya adalah semakin baik setelah bulan Ramadan. Itulah kemenangan yang benar, yang benar-benar mendapatkan kemenangan hakiki setelah dia lalui bulan Ramadan. Dan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mempersiapkan diri. Kita tidak akan mendapatkan ketakwaan kalau kita tidak mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka persiapkan memang. Jadi bertaubat dan hilangkan penyakit-penyakit hati yang masih tersimpan di dalam hati kita. Termasuk di antaranya adalah untuk mempersiapkan hati kita ini adalah latih diri kita untuk atau disiplinkan hati kita ini, diri kita ini untuk mulai beramal soleh sedikit demi sedikit. Tadi kan iman itu di dalam hati. Yang mendorong kita untuk beramal soleh adalah keimanan, dan keimanan itu ada dalam hati kita. Untuk memperbaiki hati kita agar imannya terus bertambah dan meningkat, paksa diri kita untuk beramal soleh. Dan ini juga satu-satunya cara agar kita terhindar dari maksiat. Habiskan memang waktu kita untuk amal soleh. Jadi apa yang menyebabkan kita itu terjatuh mudah untuk melakukan maksiat? Karena memang ada waktu-waktu kita kosong dari beramal soleh. Seandainya kita menerapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai dari satu kebaikan, segera berpindah, jangan tunda, segera berpindah ke kebaikan selanjutnya. Fikirkan, setelah selesai saya berbuat amal soleh ini, amalan soleh apa lagi yang harus saya lakukan setelahnya? Setelah selesai ini, amalan soleh apa lagi yang harus saya lakukan? Setelah itu, begitu terus. Kalau kita seperti itu, maka tidak ada waktu untuk terjatuh pada perbuatan maksiat. Dan perbuatan sia-sia bagian dari perbuatan maksiat. Kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu. Iya kan? Iya. Maka inilah sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Belum. Masih lama ya?
3 menit lagi. Oh. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Iya. Lakukan persiapan-persiapan. Jadi ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu ibaratnya hujan deras yang turun. Ramadan itu ibaratnya hujan deras yang turun ke tanah. Iya. Tanah yang gembur itu akan menyerap airnya dan akan menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah-buahan dan makanan bermanfaat. Tetapi tanah yang kering, maka airnya itu hanya akan lewat berlalu pergi begitu saja. Maka yang bermasalah ketika seorang hamba tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tidak mampu melawan hawa nafsunya di bulan Ramadan, justru dia semakin buruk di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan karena Ramadannya, tetapi karena memang kitanya yang tidak tertarik untuk Ramadan itu sendiri. Ya. Ada orang-orang yang seperti ini. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Ya. Ketika Allah menyodorkan kebaikan, hidayah, petunjuk, ya, ada orang-orang yang menzalimi dirinya dengan cara abai, tidak menerima petunjuk tersebut. Ada orang-orang yang justru menerima dan menyambut. Ada orang yang mau datang bulan Ramadan, belum datang sudah mengeluh, mau lagi orang puasa, mau lagi orang begini, sudah menunjukkan sifat penolakannya. Ini menandakan orang ini adalah orang yang susah atau tidak akan mendapatkan keberkahan meskipun Ramadan itu adalah bulan yang berberkah. Maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan diri demi mendapatkan berkah kemuliaan di bulan Ramadan. Persiapkan memang dari sekarang. Latihan dari sekarang. Dari sekarang yang jarang membaca Al-Quran, mulai buka latihan baca sehari 1 halaman, 1 lembar. Mulai dari sekarang latihan bersedekah sedikit-sedikit, 1.000, 2.000. Mulai dari sekarang latih diri kita untuk menjaga lisan. Apalagi ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu." Orang yang tidak menjaga lisannya itu puasanya tidak bermanfaat. Lagi-lagi ini saya bilang tadi persiapan hati. Makanya ada orang yang sholat, ada orang yang beribadah, 2 orang yang sholat, satu ibadahnya diterima, satu tidak. Satu sholatnya diterima, satu tidak. Padahal sama-sama bergerak. Yang membedakan adalah kehadiran hatinya. Termasuk yang menentukan nanti kita ini di bulan Ramadan adalah kesiapan hati kita untuk menyambut hadiah keberkahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan taufik, dimudahkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, mendapatkan limpahan rahmat berupa kelipatan pahala atas amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita disampaikan dengan bulan Ramadan dan kita mendapatkan ampunan dan keberkahan menjadi lebih baik lagi setelah kita melalui bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada tanya jawab? Tidak ada jadi? Tidak ada? Tidak ada tanya jawab ya? Tidak ada. Baik, kita tutup ya.
Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.